Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Henry Chandra, istri saya Luana Sebayang, anak saya 2, Alexandre Chandra dan Grace Olivia Chandra. Pelayanan saya di tempat ini, saya seorang pemimpin kesan di daerah Antasari. Baik, selamat Natal untuk semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua ya. Selamat Natal juga untuk beberapa tamu. Saya lihat dari jauh ada yang datang di tempat ini, ada yang dari Metro, dan bahkan ada dari ini Bogor ya. Selamat Natal ya. Baik. Nah, setiap kita merayakan Natal ya, setiap kita merayakan Natal, saudara-saudara yakin gak sih sebenarnya Natal itu kita rayakan itu benar-benar tanggal 25 Desember? Hah? Ada yang yakin? Ada yang tahu dari mana coba? Sampai beberapa saat yang lalu ya, saya juga mempercayai satu pemikiran bahwa ternyata Natal itu seharusnya bukan di bulan Desember. Ya. Gitu loh. Dengan beberapa argumen gitu ya, dan saya sedikit mempercayai bahwa Natal itu, Tuhan Yesus datang itu datang itu kira-kira bulan Juni gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu sampai. Tetapi akhirnya saya mulai meragukan hal tersebut gitu ya, dan itu soalnya argumentasinya seperti ini. Di situ ada gembala, ya kan? Gembala artinya kan dia menggembalakan kambing domba gitu ya. Desember itu bulan dingin, bulan salju. Mana ada bawa kambing nyari rumput dan segala, betul? Iya, sampai pemikirannya itu seperti itu gitu. Tapi akhirnya saya menemukan bahwa ternyata di daerah Bethlehem sekitar situ memang bulan Desember nggak ada salju gitu loh. Ya, sampai akhirnya saya menemukan bahwa ternyata benar Natal kita itu tanggal 25 Desember ya. Baik, biar yakin semuanya ya, biar yakin hari ini nggak ada keraguan lagi bahwa Natal itu pasti 25 Desember. Saya kasih buktinya ya. Buktinya ada di Alkitab ya. Memang nggak tertulis jelas bahwa Yesus lahir 25 Desember enggak ya. Oke. Lukas 1 ayat 26 ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota yang bernama Nazaret. Ya, ini kisahnya kan malaikat datang kepada Maria untuk memberitakan bahwa Maria akan mengandung ya. Itu terjadi di bulan ke-6. Bulan ke-6 bulan apa? Juni kan? Oke, bulan ke-6 bulan Juni gitu ya. Dan ternyata ini kan untuk orang Israel, untuk orang Ibrani, dan bulan ke-6-nya mereka bukan bulan Juni ya. Bulan ke-6 mereka itu bulan September. Oke, bulan ke-6 itu bulan September. Bulan Maret, betul. Betul, bulan ke-6 itu bulan Maret ya. Soalnya bulan awal itu mereka mulai dari September gitu ya. Jadi tahun barunya Ibrani itu, tanggal 1-nya Ibrani itu artinya tanggal 1 September gitu ya. Nah, kita mundur sedikit ya. Ini dituliskan bulan ke-6 gitu ya. Ternyata di bulan awal itu ada juga pemberitaan soal kelahiran Yohanes Pembaptis ya. Di situ kan malaikat datang kepada Zakaria, dan saat itu Zakaria sedang bersiap-siap untuk masuk ke dalam bait suci untuk satu perayaan ya. Dan itu dipercaya itu adalah perayaan Yom Kippur gitu ya. Dan perayaan Yom Kippur itu dilaksanakan beberapa hari setelah tahun baru Ibrani, setelah 1 September. Nah, kira-kira itu sekitar 25 sampai 26 September. Ya. Oke, jadi berarti ketika malaikat datang kepada Maria itu terjadi di bulan Maret. Tuh. Kira-kira 25 Maret ya. Memberitakan apa? Tuhan Yesus, Maria akan mengandung. Dan biasanya kalau ngandung itu berapa bulan?
9 bulan, 25 Maret 9 bulan itu tanggal 25 Desember. Berarti kita merayakan Natal itu sudah tepat ya. Oke, baik ya. Baik, sebelum kita mulai firman Tuhan kita pada hari ini, yuk kita ngelihat video yang satu ini dulu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, aku akan setan daripada muka bumi ini. Ya Allah, ya Tuhanku. Nasib baik tak sama kau. Takut tak? Takut. Oke, udah boleh di stop ya. Ngerti gak? Jadi ini ceritanya, kalau kita kan kalau sedang ke mana gitu ya, ke tempat wisata atau ke tempat hiburan gitu kan ada yang namanya rumah hantu kan. Nah ini ceritanya hantu-hantu pun rekreasi. Jadi para hantu pun ada wahananya rumah hantu buat mereka gitu. Jadi mereka takutnya sama ya yang tadi gitu ya. Nah sepanjang Desember ini kan pemberitaan firman Tuhan judulnya adalah jangan takut, betul kan ya. Bicara soal takut, ya kadang-kadang kita takut terhadap sesuatu yang seharusnya kita nggak takut kan, bener nggak? Ternyata hantu aja takut sama manusia, betul nggak yang tadi itu, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang itu ketika kita merasa takut sesuatu, tapi kalau ternyata kita menemukan sesuatu yang ternyata lebih menakutkan, kita udah nggak takut hal tersebut. Ya, contoh, ya, kalau biasa kita menemukan satu kebakaran begitu, kita kan pasti takut kan untuk menerobos ke dalam suatu tempat yang terbakar, bener nggak? Kita kan takut kan, takut kena api, takut kita yang terbakar gitu ya. Tetapi ternyata seorang ibu yang anaknya tertinggal dalam rumah yang terbakar, dia tidak takut terhadap api tersebut dan dia menerobos api tersebut untuk menyelamatkan anaknya. Kenapa? Ternyata dia lebih takut anaknya terbakar di situ daripada dia takut terhadap api. Ya, nah, Oswald Chambers menulis seperti ini. Bentar ya. Hal yang luar biasa tentang takut akan Tuhan adalah ketika saudara merasa takut akan Tuhan, saudara tidak akan takut kepada hal yang lain. Sedangkan jika saudara takut akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan, saudara akan merasa takut kepada segala hal yang lain. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, tema kita bulan ini adalah jangan takut. Dan untuk mengatasi rasa takut, maka kita perlu yang namanya takut akan Tuhan. Takut di sini artinya takluk dan berserah serta mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, untuk itu mari kita baca di Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Ya, saya bacakan. Tibalah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus diberi nama Yohanes. Kata mereka kepadanya,
tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis Zakaria. Zakaria meminta batu tulis dan menulis kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya dan ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Lalu ketakutkanlah semua orang yang tinggal di sekitar dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkan dalam hati dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab Tuhan menyertai dia. Jadi kita tahu bahwa ketika malaikat memberitakan bahwa Elisabet akan mengandung kepada Zakaria, saat itu kan Zakaria tidak percaya, betul kan? Dan akhirnya malaikat bilang sama Zakaria, karena ketidakpercayaan Zakaria, maka Zakaria saat itu akan diam, akan bisu sampai kelahiran anak tersebut. Ya, makanya kejadian ini terjadi, gitu ya. Dan ketika orang-orang kan nanya, biasanya ketika bayi lahir gitu ya akan dikasih nama, biasanya dikasih nama sesuai dengan keluarganya. Yang terdekat kan kasih nama ayahnya atau nanti kasih nama sanak saudara yang lain gitu ya. Tetapi karena malaikat sudah memberitahu kepada Zakaria dan Elisabet, ketika anak mereka lahir, mereka harus dikasih nama Yohanes gitu ya. Dan ketika orang-orang bertanya lagi kepada si Zakaria yang saat itu belum bisa bicara kan, Zakaria diminta ambil batu terus dia nulis namanya Yohanes gitu ya. Ketika saat itu juga dia selesai menulis bahwa nama itu Yohanes, mulut Zakaria yang tadi tertutup, terkunci menjadi bisu akhirnya terbuka. Dan dia bisa berkata-kata. Dan orang-orang di sekitar itu menjadi takut gitu ya. Karena iya ngelihat gitu ya. Nanti kita juga akan lihat gitu ya. Kenapa akhirnya mereka menjadi takut ya. Makanya di sini penting untuk memiliki sikap takut kepada Tuhan sebagai penawar terhadap perasaan takut terhadap alasan yang lain. Seperti tadi contoh ya, seorang ibu menerobos kebakaran ya. Hari ini kita akan belajar gitu ya. Alasan mengapa kita patut bersikap takut kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan umatnya. Ya. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitar dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, menjadi apakah anak ini? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ya. Nah, ada dua paham pada saat begitu juga pada saat kejadian pada masa ini ya. Yang pertama deisme dan yang kedua itu teisme. Ya, deisme itu apa? Ya, deisme itu adalah paham yang tetap mengakui Tuhan, tetap percaya sama Tuhan dan bahkan tetap berdoa sama Tuhan. Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan sudah tidak turut campur tangan dan serta membiarkan umatnya. Ya, contoh orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki dalam cerita pada zamannya Tuhan Yesus termasuk orang-orang yang sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu mau bekerja. Tuhan itu turut campur tangan dalam kehidupan manusia, gitu ya. Dan mereka juga, makanya mereka juga termasuk orang-orang yang tidak percaya terhadap apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Keajaiban, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, mereka nggak mempercayai itu. Ya. Dan juga sebelum masa Tuhan Yesus ini kan selama 400 tahun terjadi masa sunyi, masa senyap di mana Tuhan tidak berbicara sama sekali. Itu juga yang mempertegas paham mereka tersebut, gitu ya. Jadi karena Tuhan sudah lama sekali, 400 tahun, itu lama sekali kan. Kalau di zamannya kita kan, kita nggak mungkin hidup selama 400 tahun, betul?
ya enggak? Nah, gitu. Jadi mereka istilahnya sudah nggak mempercayai lagi gitu ya kalau Tuhan itu mau berinteraksi kepada mereka gitu ya. Nah, sedangkan paham yang kedua adalah teisme. Nah, ini paham yang tetap percaya dan tetap berharap Allah akan menolong umatnya gitu ya. Nah, makanya kayak seperti tadi gitu ya. Kenapa orang-orang ketika melihat Zakaria tiba-tiba bisa bicara lagi, mereka ketakutan. Kenapa? Ya karena saat itu pertama kalinya mereka merasakan Tuhan bekerja, Tuhan turut campur tangan. Makanya mereka ketakutan di situ, ya. Dan ternyata bahwa Tuhan masih peduli terhadap umatnya. Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan umatnya, ya. Lanjut kesaksian saya 2 minggu yang lalu kan ya. Nah, 2 minggu yang lalu kan saya bersaksi naik ketika kondisi gereja ya. Pertama kali memakai Hotel Yuna ya. Mungkin beberapa dari sini pun merasakan ya. Nah, dari kondisi yang bahkan kami kekurangan finansial gitu ya. Kekurangan finansial dan harus mengurangi full timer gereja gitu ya, dan terus juga kondisi keuangan yang ternyata mulai minus malah gitu ya, dan akhirnya untuk kegiatan operasional sudah memakai dana yang ditabung gitu ya. Ternyata beberapa senior gitu ya dulu dana talangan untuk apa? Untuk membeli tanah gereja, dan itu pun sudah terpakai untuk kegiatan operasional gereja, gitu ya. Tetapi Tuhan kan mengasihi kita, gitu ya. Justru akhirnya Tuhan yang tadinya saya pikir nggak mungkin nyewa Hotel Yuna, dan ternyata kita bisa ngelewati itu. Gitu ya. Dan tidak hanya itu saja gitu ya. Tuhan masih terus bekerja gitu ya, dan akhirnya kami terus Tuhan terus menuntun kita, dan akhirnya kita bisa membeli tanah buat gereja gitu ya. Dari tadi yang kita sudah melihat bahwa duit sudah mulai tabungan untuk membeli tanah gereja mulai terpakai untuk kegiatan operasional, dan akhirnya kita bisa melunasi tanah gereja. Dan tidak itu saja gitu ya, ternyata ruko kita pun bertambah, kita bisa membeli ruko di sebelahnya. Itu adalah bukti bahwa Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan umatnya ya. Nah, alasan kedua mengapa kita patut bersikap takut akan Tuhan adalah Tuhan sanggup bekerja tanpa dibatasi apapun juga ya. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di situ, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea gitu ya. Tadi kan saya bilang gitu ya, itu pertama kalinya mereka melihat Tuhan turut campur tangan gitu ya. Buat mereka mustahil gitu ya, orang yang bisu bisa untuk bicara gitu ya. Dan tapi ternyata Tuhan sanggup bekerja ya tanpa dibatasi apapun juga ya. Nah, ada satu hamba Tuhan mengatakan bahwa untuk melihat kebesarannya Tuhan, maka kita harus membedakan apa yang dapat kita lakukan dengan apa yang Tuhan lakukan. Jadi ya, hamba Tuhan itu memberi contoh ya. Contohnya air keran sama air terjun. Mungkin bisa next. Nah, gitu ya, kelihatan nggak sih? Yang di sebelah kiri, nah kelihatan nggak itu? Itu foto air keran, gitu ya. Yang di sebelah kanan, nah kelihatan kan itu air terjun, gitu ya. Dulu saya sempat dari seperti yang di air keran gitu, tapi saya tutupi atasnya gitu, saya foto, saya bilang, oh saya baru dari air terjun ini. Gitu. Saya sempat bikin foto seperti itu, tapi
ada juga yang nggak percaya dan ternyata benar itu kan air keran gitu ya. Nah kita bisa ngelihat perbedaannya kan ya. Kalau air keran itu kan ya kelihatan satu kecil, juga kegunaannya juga pasti hanya terbatas gitu ya untuk kalangan tertentu. Tapi kan kalau kita ngelihat air terjun di situ, yakin gitu ya. Dulu itu waktu COVID, ya waktu pas COVID kan kita nggak bisa kemana-mana tuh kan ya waktu itu kan. Nah itulah gitu loh, saat itu saya dan keluarga ya mulai cari rekreasi alternatif gitu ya. Salah satunya akhirnya saya menemukan ternyata di Bandar Lampung, di Lampung itu banyak air terjun ya gitu ya. Dan akhirnya kita pergi ke beberapa air terjun gitu ya. Saya sudah air terjun di Lampung ini saya udah ada kali 12 atau 13 air terjun gitu ya. Banyak ya. Ini salah satunya gitu ya. Dan ternyata air terjun itu juga hasil browsing, air terjun itu punya satu ion negatif yang paling tinggi dan itu sangat berguna buat tubuh kita. Makanya kalau kita ke air terjun gitu ya, kita bisa ngerasain kesegaran, kita bisa ngerasakan yang tadinya mungkin capek gitu ya, kadang-kadang ke air terjun kan banyak tuh mesti jalan jauh dan segala, tapi begitu ngelihat air terjun, begitu ngerasain air di sana, kebayar semuanya. Nah itulah bedanya apa yang Tuhan kerjakan sama apa yang kita kerjakan. Dia sanggup melakukan lebih daripada yang Anda pikirkan, dan apa yang mustahil bagi manusia tidaklah sukar bagi Tuhan untuk mengerjakannya, gitu ya. Lanjut lagi cerita tadi yang gereja, ya, gitu ya. Nah, setelah kita punya tanah gereja, ya, ternyata kita terbentur halangan izin untuk mendirikan gereja, gitu ya. Kita terbentur itu dan tadinya yang kita pikir setelah kita punya tanah gereja, ya kita bangun dong gereja di situ kan, artinya kan kita bangun di situ gitu loh. Tetapi ternyata kita terbentur izin di situ, gitu ya. Tapi ya ini membuktikan bahwa Tuhan itu bekerja nggak dibatasi oleh apapun juga, gitu ya. Dan akhirnya meskipun kita nggak punya surat izin gereja, gitu ya, bukan artinya saya mau ngomong bahwa kita terus bangun gereja aja, enggak, gitu ya, enggak, gitu ya. Ya karena nggak ada izin ya kita nggak bangun gereja dulu gitu lah. Tapi ternyata, gitu ya. Oh ya, satu lagi halangan itu kan tadi kan kita udah beli ruko satu lagi gitu ya, dan kita udah punya 2 ruko. Rencananya terlihat kan di sebelah ruko itu awalnya kita ada rencana mau ngambil ruko, soalnya memang sudah masuk ke lelangan gitu ya. Jadi kita ada rencana gitu mau ngambil di situ, dan ternyata akhirnya ditebus sama yang punya ruko, itu nggak jadi dilelang lagi, dan kita pas mau minta pun dia belum bersedia, gitu ya. Akhirnya ya waktu berlalu dan ternyata ya itu cara Tuhan beda, gitu ya. Kita dapat ruko di sebelahnya, gitu ya. Jadi kita sudah punya 3 ruko, tetapi 2 ruko terhalang 1 ruko, kita ambil 1 ruko lagi di situ kan. Nah akhirnya kita terus bergumul kan ya sempat kita pegang tembok berdoa untuk ruko sebelah agar kita bisa ngambil gitu ya, gitu loh. Dan tetapi ternyata ya itu gitu loh, cara Tuhan tuh beda gitu ya. Dan akhirnya Tuhan memberikan kita 2 ruko selanjutnya di sebelah, gitu ya. Cara Tuhan itu beda buat kita gitu. Dan dia sanggup bekerja tanpa dibatasi oleh apapun juga, dan bahkan oleh keinginan dan pikirannya kita, gitu ya. Dan bocorannya ada satu kejutan yang menanti, mungkin nanti di tahun depan ya. Saya nggak bisa sampaikan dulu di sini ya. Kita tunggu bagaimana ternyata Tuhan sanggup bekerja lebih lagi buat kita ya. Oke, baik. Oke. Alasan yang ketiga mengapa kita patut
takut akan Tuhan adalah Tuhan bersedia untuk melimpahkan rahmat-Nya. Ya. Ayat 57 dan 58, ketika tiba waktunya bagi Elisabet untuk bersalin, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Gitu ya. Dan Tuhan itu bersedia untuk melimpahkan rahmat-Nya bagi kita. Tuhan itu bersedia melimpahkan rahmat-Nya bagi Elisabet yang sudah lama mandul. Ya. Bahkan mereka sudah tidak berharap lagi untuk memiliki anak, tetapi Tuhan bersedia melimpahkan rahmat-Nya bagi dia. Dan akhirnya dia bisa melahirkan seorang anak dan membuat orang-orang di sekitarnya pun bersukacita. Itulah Tuhan kita itu mau bekerja untuk melimpahkan rahmat-Nya bagi kita. Ini ada kisah seorang ibu dengan seorang Napoleon Bonaparte ya. Tahu lah Napoleon ya, kaisar Prancis ya, gitu ya. Nah, satu kisah Napoleon Bonaparte mau tahu maksudnya salah satu prajuritnya itu melakukan kesalahan yang fatal. Gitu ya, dan akhirnya hukuman yang harus diberikan adalah hukuman mati di situ ya. Dan seorang ibunya si prajurit tersebut itu menghadap kepada Napoleon Bonaparte dan dia mengatakan bahwa dia meminta belas kasihannya Bonaparte untuk membebaskan anaknya. Dan Napoleon berkata, anak ibu sudah melakukan kesalahan yang fatal. Gitu, dia bilang gitu ya. Dan sesuai dengan hukum, anak ibu harus dihukum mati gitu ya. Tetapi si ibu mengatakan, tapi di sini saya bukan meminta keadilan. Saya di sini meminta belas kasihannya Napoleon Bonaparte. Dia bilang seperti itu ya. Napoleon berkata, bahkan anak ibu tidak berhak untuk diberi belas kasihan. Gitu ya. Dan si ibu itu berkata, gitu ya. Kalau seandainya anak saya berhak mendapatkan belas kasihan, saya tidak perlu datang memohon belas kasihan kepada Anda, kepada Napoleon gitu. Tetapi justru di sini karena anak saya tidak berhak mendapatkan belas kasihan, makanya saya meminta belas kasihan kepada kaisar untuk anak saya. Gitu ya. Mendengar ini, mendengar akan kasih ibunya terhadap anaknya, maka akhirnya Napoleon pun memberikan belas kasihannya kepada si prajurit tersebut, dan prajurit tersebut tidak hukumannya dibatalkan. Bukankah kasih Tuhan seperti itu? Ya. Kita yang tidak layak menerima apapun, dan bahkan satu-satunya hal yang layak bagi kita adalah mati, binasa karena dosa-dosa kita. Tapi karena belas kasihan Tuhan, karena Tuhan bersedia melimpahkan rahmat-Nya bagi kita, makanya kita diselamatkan. Ya. Saya pernah sakit waktu di bulan Desember ya. Ya, deket-deket Natal seperti ini saya pernah sakit gitu ya. Dan percaya deh, kalau bisa jangan sakit di bulan Desember. Ya, percaya sama saya sudah ngalami gitu ya. Kenapa? Soalnya kalian akan sendiri kalau sakit di bulan Desember. Ya, semua teman-teman kalian ya kalau yang bukan merayakan Natal pasti liburan. Ya, terus kalau yang merayakan Natal pasti sibuk Natalan. Jadi nggak sempet ngunjungin saudara ya, nggak sempet bagi waktu mereka untuk saudara, makanya saudara akan sendirian gitu ya. Begitu juga saya gitu ya, waktu itu kaki saya pernah patah gitu ya. Terus jadwal operasinya, kalau nggak salah malam Natal gitu, jadwal operasinya malam Natal gitu ya. Jadi begitu operasi saya, kaki saya, dokternya pun langsung pergi liburan gitu ya. Dan akhirnya namanya adalah liburan. Anak-anak saya juga, saya operasi waktu itu di Jakarta kan. Anak-anaknya ke Jakarta kan untuk liburan gitu ya. Dan akhirnya anak-anak saya pergi liburan sama adik
orang tua saya, mereka pergi liburan dan akhirnya tinggal saya sendiri di rumah sakit gitu ya. Jadi percaya gitu ya, makanya kalau bisa jangan sakit di bulan Desember gitu ya. Dan teman saya juga kemarin yang dia juga mamanya meninggal, itu pun dia juga sempat merasakan kesulitan gitu ya. Wah, dia tinggalnya di BSD gitu ya, dan gereja kalau nggak salah dari Jakarta. Dan waktu itu bulan Desember gitu kan pasti jalanan macet dari Jakarta ke BSD itu. Waktu itu juga ada kecelakaan juga gitu ya. Dan hampir dia sempat bilang atau dia melakukan kedukaan itu sendiri gitu loh. Jadi keluarga sendiri gitu ya yang melakukan gitu ya. Tetapi ya puji Tuhan ternyata masih sempat gitu ya, hamba Tuhan dari Jakarta nyampe ke tempat situ dan melayani kedukaan di tempat itu ya. Nah itu bukti bahwa Tuhan itu juga masih bekerja melimpahkan rahmat-Nya. Ini ada satu foto, coba. Nah ternyata ada teman kita yang sakit kemarin ya waktu Natalan gitu ya, gitu. Dan Tuhan juga mau ngelimpahkan rahmat-Nya bagi dia dan makanya masih ada yang bisa besuk dia gitu ya. Dan itu bukan hanya saya saja gitu ya, ternyata ada juga yang lain gitu ya. Ada Daniel, ada Norman, ada Kohendra yang sempat ngebesuk dia. Jadi percaya gitu ya bahwa Tuhan bersedia bekerja untuk melimpahkan rahmat-Nya bagi kita. Oke, baik, saya akan tutup pemberitaan firman pada hari dengan satu kisah ya, namanya ceritanya si Acong ya. Oke, dari namanya udah ketahuan lah ya, si Acong ya. Kebetulan ya memang agamanya berbeda sama kita, tahu juga kan ya pasti ya dari namanya Acong beragama apa gitu ya. Nah si Acong ini gitu ya, rumahnya persis di sebelah gereja gitu ya. Rumahnya persis di sebelah gereja. Jadi dia sering mendengar, kalau di gereja kita sering memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Si Acong ini sering dengar lagu-lagu yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan gitu ya. Dan dia ngerasa setelah mendengar lagu pujian tersebut, dia ngerasa ada damai di hatinya gitu ya. Dia ngerasa ada damai di hatinya dan dia sepertinya tergerak gitu ya. Tapi kan dia nggak kenal siapa itu Yesus gitu ya. Dia nggak kenal itu gitu ya. Dan dia juga nggak tahu mau ngapain lagi. Tapi yang dia tahu ketika dia mendengarkan pujian, hati dia berasa damai ya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun gitu ya. Dan bahkan karena dia ngerasa damai ya, dia ngerasa damai mendengarkan pujian tersebut. Tiap kali dia pergi keluar untuk kerja gitu ya, pasti ngelewatin gereja kan ya, karena sebelahnya doang. Dia ngelewatin gereja dan setiap dia jalan keluar pas ngelewatin gereja dia nengok ke gereja. Tahu dia bilang apa? Dia kan nggak tahu, dia nggak kenal, dia nggak tahu dan bagaimana gitu ya, agamanya berbeda. Tapi dia ngomong begini, ini owe Tuhan. Tiap kali gitu ya, dia ngelewatin gereja, dia nengok gitu ya, dia ngomong seperti ini, selamat pagi Tuhan, ini owe Tuhan, dia bilang gitu. Dan itu dilakukannya bertahun-tahun gitu ya, bertahun-tahun dia melakukan itu. Dan akhirnya dalam satu kejadian ya, dia bermimpi, dia kedatangan ada satu sosok yang pakai baju putih, rambutnya gondrong gitu ya, berbicara sama dia gitu ya. Dan setelah dia berbicara dengan si Acong itu ngerasa damai, Acong itu ngerasa sukacita gitu ya. Tapi si Acong nggak tahu itu siapa gitu ya. Dan akhirnya sosok putih itu dan berambut gondrong itu bilang sama si Acong, ya ini owe Acong. Dan akhirnya si Acong sejak saat itu dia ke gereja dan menjadi menjadi anak Tuhan gitu ya. Indah kan ceritanya ya. Iya. Tapi jangan,
nggak selesai gitu. Tapi mirisnya ini ceritanya nih, makanya saya cerita di sini ya. Mirisnya gitu ya, gitu loh. Kemana orang gereja yang tinggal di sebelah itu? Ada satu orang yang sudah merasa tersentuh sama Tuhan gitu ya. Tapi orang-orang gereja tidak menyadari itu. Kemana? Kemana kita? Ketika ada satu orang yang merasa terpanggil Tuhan, di mana kita? Sampai-sampai Tuhan mesti datang sendiri dalam mimpinya untuk mengenalkan dirinya kepada si Acong. Kalau Tuhan sudah melimpahkan rahmat-Nya bagi kita, kita sudah merasakan itu. Tuhan mau ya, rahmat-Nya itu bukan hanya kita, tapi mau kita bagikan kepada orang-orang. Di luar sana masih banyak acong-acong yang lain. Gitu ya. Ayo, mumpung tahun yang baru, nanti kita menjelang tahun yang baru, ayo ambil komitmen. Lebih berbelas kasihan lagi. Kita ngelihat lagi mana orang-orang yang membutuhkan. Kita cari lagi acong-acong yang lain gitu ya, mau sama Tuhan gitu ya. Nah, saya punya tantangan, ya enggak, ya lah, boleh dibilang saya punya tantangan bagi yang merasa tertantang saja ya. Ya, ini kan tadi ceritanya si Acong itu tinggalnya di sebelah gereja kan, ya. Kita kan juga punya satu orang, satu rumah sebelah gereja kita yang belum kenal Tuhan. Ya, bagi yang merasa tertantang, berdoalah, ya. Oke, baik. Kesimpulannya ya, jangan takut, tetapi takutlah akan Tuhan, sebab Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan umatnya. Tuhan sanggup bekerja tanpa dibatasi oleh apapun juga, dan Tuhan bersedia bekerja untuk melimpahkan rahmat-Nya. Oke, baik, kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan apabila pada hari ini ya Tuhan, kami boleh merayakan akan kedatangan-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersuka cita ya Tuhan, karena sungguh Tuhan mau datang bagi kami ya Tuhan. Tuhan mau membawa kesukacitaan bagi kami ya Tuhan. Tuhan yang mau menghapus segala ketakutan yang ada bagi kami ya Tuhan. Dan Tuhan yang sanggup untuk bekerja melebihi apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan, dan biarlah kami boleh semakin yakin ya Tuhan bahwa kami tidak perlu lagi merasa takut terhadap apapun juga, dan kami hanya takut kepada Engkau saja, karena Engkau adalah Allah yang masih bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau yang sanggup bekerja tanpa dibatasi oleh apapun juga, dan Engkau bersedia bekerja untuk melimpahkan rahmat-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.